dahsyat sehingga kita bisa 6 bulan tahan dan bahkan mengadakan serangan umum yang menentukan 1 Maret pada waktu itu sehingga menentukan Belanda akhirnya harus mengakui keadaan daripada Republik Indonesia kedaulatan sehingga mengakui kedaulatan dan kemudian terus sampai pada sekarang ini. Jadi sekali lagi kemiskinan dan kemelaratan bisa diatasi dengan kesetiakawanan sosial. Apalagi yang sudah mampu tengasnya harus pula untuk memberi bantuan dan yang belum mampu bekerja dengan giat, tidak hanya menunggu saja. Ini pola-polanya telah ada. Mudah-mudahan ini bisa dibangkitkan oleh saudara-saudara dalam melaksanakan daripada seluruhnya. Sekarang saya ingin ada kesulitan-kesulitan soal ini di lapangan dalam rangka membangkitkan kesetiakawanan sosial maupun juga dalam rangka konservasi alam yang harus kita piara sedemikian rupa sehingga alam kita itu memberikan manfaat yang semaksimal mungkin kepada kemakmuran kita dan juga sepanjang mungkin daripada kita. Ada orang mengatakan ini ada kerusakan, memang ada, tapi bisa kita atasi. Harus kita atasi. Jangan kemudian ada kerusakan, kemudian kita berhenti, menyerah. Tidak ada. Daripada bangsa yang berjuang tidak ada. Kamus menyerahnya tidak ada. Ya, kalau ada kesulitan harus kita atasi. Bagaimana cara daripada mengatasi daripada semuanya itu. Saya minta siapa yang akan berikan misalnya dalam rangka perambah hutan yang memang itu tak rusak, itu harus kita hentikan lantas menjadi petani yang menetap. Sekarang lahan baik di daerah-daerah transmigrasi yang sekarang sudah ditempati masih ada sisa-sisa. Ada mungkin untuk 10 keluarga, 20 keluarga, kepala keluarga, ada 50, bahkan nanti di Kalimantan itu ada 300.000 kepala keluarga untuk di Kalimantan Tengah itu. Ini dengan sendirinya harus kita berhentikan, kita pindah ke situ. Mau tidak mau, lambat laun dengan sendirinya akan lebih sempurna daripada penghasilan. Sedang hutan yang tadinya dipindah-pindah, dirusak, tidak menjadi perusak kembali. Begitu pula, jadi nanti kalau ada mereka yang ingin, mereka akan dapat gratis 2 hektar itu untuk nanti tidak perlu menjadi transmigrasi umum, tapi menjadi transmigrasi swakarsa. Dengan sendiri kelompok 10 orang bersama-sama sana, kemudian lantas akan diserahkan tanah, kemudian lantas membuka karena sudah dibuka di sana itu, kemudian mendirikan rumah dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa menggarap sawahnya, itu akan menjadi hidup lebih baik. Kalau 1 orang itu tentunya menjadi akan dapat bantuan daripada mereka yang terlama. Tapi kalau 5-10 orang bersamaan dengan sini sudah akan merupakan kekuatan yang nanti akan dibantu daripada lain-lainnya yang sudah lama di sana. Siapa yang ingin menyampaikan dalam rangka? Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami Bambang Esmanto, utusan dari KPSA DKI Jakarta, Pak. Kami membaca surat kabar dan majalah bahwa di daratan Cina penghijauannya sangat berhasil. Ini disebabkan oleh pemerintah Cina mengharuskan warga Cina tanpa terkecualian dari usia 17 tahun sampai usia 55 tahun. Setiap tahun warga Cina diwajibkan untuk menanam tanaman keras sekaligus dengan pemeliharaannya. Dan pemerintah Cina memantau dengan seksama untuk mempercepat pembangunan penghijauan di Indonesia, Pak. Kebijaksanaan pemerintah Cina mohon dapat dilaksanakan di Indonesia. Baik, terima kasih. Suatu usul yang baik, tentunya juga belum tentu kalau diterima seluruhnya. Karena masalah sistemnya lain. Cina masih mengambil sistem komando, sistem ideologi komunis, semua sentralisasi sehingga komando. Dikomando daripada atas. Apa yang ditentukan daripada pemerintah harus dilaksanakan daripada seluruhnya. Kita pernah demikian, tapi lantas mengganggu kedaulatan, kemerdekaan daripada orang-orang kita lantas sekarang tidak mau dikomando demikian karena itulah sebetulnya yang baik bisa kita ambil, tapi masalahnya memang harus dapat dukungan daripada rakyat.
Sebetulnya pemerintah Cina juga telah mengalami daripada satu pengakuan tidak tepatnya dengan sistem komando. Bahkan mereka satu negara telah mengambil dua sistem komunis sama sistem kapitalis yang dulu ditentang sebetulnya itu separuh ada sistem kapitalis yang separuh sistem komunis. Nah, kita memang sudah menghentikan, tidak ingin menggunakan sistem komunis tersebut. Tapi kita sekarang tidak dasar komando, tapi harus dasar pada kesadaran bahwasanya dengan penghutan dan penghijauan itu memang ada manfaatnya daripada perorangan, keluarga, masyarakat, bangsa untuk seterusnya. Ini yang kita usahakan. Nah, dengan cara demikian nanti melaksanakannya itu tidak dengan rasa paksa, tapi dasar kesadaran. Nah, antara lain apa? Telah kita lakukan 1 juta pohon tiap-tiap tahun dari kabupaten itu sebetulnya atas dasar anjuran. Mari, kalau itu dilaksanakan, dengan sini ya tiap kabupaten pada 1 tahun 1 juta. Berapa? 300 kabupaten. Berarti 300 juta 1 tahun. Nah, masalahnya sekarang memang tidak semudah itu untuk menanam 1 juta 1 tahun, menyiapkan bibit untuk 1 juta tidak mudah. Nah, inilah sekarang harus kita cari jalan bagaimana caranya pembibitan karena itu yang telah menguasai teknologi daripada HPH harus memberikan bantuan. Caranya bagaimana agar sebuah bibit tidak hanya asal nanam saja, tapi nanam yang diperhitungkan apakah itu nanti berkejutan, termasuk pula hutan yang ada hasilnya. Biasanya daripada kita dulu rakyat tidak boleh masuk hutan karena hutan milik daripada negara. Tapi daripada sekarang hutan tanami, ada hasilnya, rakyat bisa menikmati asal tidak merusak daripada hutannya. Ini cara-cara ini yang kita lakukan. Jadi kita sudah meninggalkan sistem